Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi kita, yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau bisa disingkat dengan CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di luar perusahaan yang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat sekitar, seperti penjagaan kebersihan dan kesehatan lingkungan, penjagaan norma masyarakat, partisipasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat, partisipasi dalam pembangunan fisik lingkungan, dan berbagai tanggung jawab sosial lainnya. Pandangan tentang tanggung jawab sosial. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Yang keempat, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Yang keempat, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Beberapa strategi dalam mengelola tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, strategi reaktif atau Reactive Social Responsibility Strategy adalah strategi yang cenderung untuk menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan merokok dan penyakit kanker atau bahaya kesehatan lainnya. Akan tetapi, dengan adanya peraturan pemerintah, perusahaan rokok harus mencantumkan bahaya merokok tersebut pada setiap iklannya. Yang kedua, strategi defensif atau Defensive Social Responsibility Strategy. Strategi ini terkait dengan upaya perusahaan melakukan pendekatan hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Contohnya, suatu perusahaan melalui pengacaranya menolak bertanggung jawab dalam penanganan limbah dengan alasan bahwa bukan hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai dekat lokasi perusahaan tersebut beroperasi. Yang ketiga, strategi akomodatif adalah strategi perusahaan yang berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat. Misalnya, beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain-lain yang dilakukan bukan karena perusahaan menyadari akan tanggung jawab sosialnya, melainkan karena tuntutan masyarakat sekitar perusahaan itu beroperasi. Yang keempat, strategi proaktif atau Proactive Social Responsibility Strategy. Strategi yang dilakukan perusahaan dengan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang perusahaan akan diterima oleh masyarakat sehingga tidak khawatir kehilangan pelanggan, malahan pelanggan akan meningkat. Manfaat tanggung jawab sosial. Manfaatnya bagi perusahaan. Yang pertama, munculnya citra positif dari masyarakat. Yang kedua, dalam jangka panjang dianggap sebagai kontribusi positif bagi masyarakat.
3. Membantu perekonomian masyarakat dan mewujudkan keadaan masa depan yang lebih baik. Keempat, tawaran produk dari perusahaan akan dibeli oleh masyarakat. Selain itu, tawaran tersebut akan dianggapnya membawa perbaikan bagi masyarakat. Yang manfaatnya bagi masyarakat. Beberapa kepentingan masyarakat mendapat perhatian dari perusahaan. Hubungan perusahaan dan masyarakat menjadi tidak sekedar hubungan produsen-konsumen atau penjual-pembeli saja, tapi hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan perusahaan dan masyarakat bukan lagi dipahami sebagai hubungan antara yang mengeksploitasi dan yang tereksploitasi, melainkan hubungan kemitraan dalam membangun, baik dalam sektor perekonomian, sosial, pembangunan, dan lain-lain. C. Manfaatnya bagi pemerintah. Pemerintah memperoleh partner dalam mengubah tatanan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. Manfaat di masa depan. Penelitian oleh Famos dan Power tahun 1990 dalam Business Week edisi 23 April 1990 dalam ET Sule 2014 halaman 82 menyatakan bahwa di masa depan perusahaan perlu lebih banyak terlibat dalam sektor pendidikan, pemeliharaan kesehatan lingkungan dan masyarakat, pengangguran, dan lain-lain. Konsep dasar etika manajemen. Dimensi etika dalam manajemen. Menurut Kreitner, menyatakan bahwa etika adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Menurut Griffin tahun 2000, menyatakan bahwa etika adalah beliefs of what is good and what is bad, keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Misalnya, apakah iklan yang dibuat etis ataukah tidak? Perusahaan memberikan hadiah kepada pelanggan apakah etis atau tidak, dan lain-lain. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai personal terdiri atas yang pertama, nilai terminal, yaitu merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Penelitian empiris mengenai nilai terminal dan instrumental. Menurut Kreitner 1992 dalam Ed Sule 2014. Hasil penelitian terhadap 220 manajer mengungkapkan bahwa A. Nilai-nilai terminal yang perlu untuk dimiliki adalah kejujuran, tanggung jawab, kapabilitas, ambisi, dan independensi. B. Nilai-nilai instrumental yang perlu dimiliki adalah penghargaan terhadap pribadi, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, kebebasan dan kemerdekaan, dorongan untuk meraih sesuatu, dan kebahagiaan. Konflik nilai. Yang pertama, konflik intrapersonal merupakan konflik yang umumnya terjadi di dalam individu dan antar individu. Konflik individu-organisasi merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, konflik antar budaya merupakan konflik antar individu maupun antara individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau organisasi yang bersangkutan. Beberapa isu seputar etika. Beberapa isu penting seputar etika yaitu
penggunaan obat-obatan terlarang, pencurian oleh para pekerja atau korupsi, konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, penyelewengan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja yang di bawah umur, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, dan lain sebagainya. Mengukur etika manajemen. Ada 4 kriteria etika untuk menilai suatu etika menurut Griffin, yaitu A. Dari sisi manfaat atau benefits. Semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya. B. Pemenuhan hak-hak atau rights. Memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturannya memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. C. Prinsip keadilan atau justice. Tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. D. Pemeliharaan atau caring. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih.